Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya, Kayla Halimatus Sadiah. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang basic configuration theory dan yang keduanya itu implementasinya. Nah, di sini ada remote Cisco Real Device. Pada slide ini saya sudah membahas, tapi kita akan bahas sedikit tentang komponen-komponen ini. Di sini ada switch sebagai perangkat utama, yang kedua yaitu PC atau laptop untuk tempat pengaksesan, yang ketiga ada kabel konsol untuk menghubungkan. Nah, yang keempat ini ada port konsol untuk tempat menghubungkannya. Nah, kita tidak fokus di sini, kita akan ke mode selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit dulu remote Cisco Real Device ini. Di sini ada kabel konsol untuk menghubungkan antara switch dan komputer. Lalu di sini switch ini akan menghubungkan ke terminal agar bisa dapat digunakan. Lalu di sini ada putih, yaitu aplikasi untuk meremote Cisco Real Device ini. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas basic configuration. Nah, pada perangkat Cisco seperti switch atau router itu memiliki jenis-jenis mode untuk mengakses atau melakukan konfigurasi. Yang pertama adalah user exit mode. Mode ini adalah mode awal saat kita masuk ke perangkat Cisco dengan akses terbatas dan belum bisa dikonfigurasi dengan tanda prompt switch seperti ini. Prompt ini adalah sebuah hostname atau perangkat yang bisa kita ganti. Pada intinya yaitu perintah dasar dan tidak bisa dikonfigurasi. Jadi awalan untuk mengkonfigurasi. Untuk masuk ke mode selanjutnya kita pakai perintah enable, yaitu privilege exit mode. Pada mode ini kita bisa melakukan perintah penting seperti show running config dengan tanda prompt seperti ini, switch pagar. Nah, untuk masuk ke privilege mode ini kita bisa pakai perintah enable yang seperti saya katakan tadi. Di sini kita belum bisa mengkonfigurasi IP address. Untuk mengkonfigurasi kita harus ke mode selanjutnya, yaitu adalah global configuration mode, yaitu tempat untuk konfigurasi sistem umum. Ini adalah global configuration mode dengan switch, config, tanda pagar, lalu kita ketik configuration terminal. Lalu di sini ada sub configuration mode. Nah, misalnya kalian masukkan interface lalu muncul prompt seperti ini. Nah, lalu ada untuk konfigurasi line, mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Seperti ini promptnya, tanda promptnya. Nah, lalu kita ada basic configuration. Dimulai dari nama host, password, message of the day, atau banner. Yang pertama ada nama hostname. Fungsinya untuk mengganti nama perangkat dengan perintah hostname. Lalu yang kedua ada konfigurasi password enable dengan menggunakan perintah enable secret dan isi password yang mudah kalian ingat juga seperti ini. Enable secret Cisco 123. Nah, yang terakhir ada konfigurasi message of the day atau banner. Nah, pada konfigurasi ini, itu ketika ada seseorang yang mencoba mengakses perangkat kalian dan passwordnya salah, maka akan muncul akses hanya untuk administrator jaringan. Seperti itu. Nah, jadi tidak sembarang orang masuk ke konfigurasi ini ya teman-teman. Lalu di sini ada konfigurasi password console. Berbeda dengan enable secret karena itu untuk masuk ke mode privilege. Sedangkan pass console ini untuk mengamankan akses awal melalui konsol. Seperti ini. Lalu ada konfigurasi password VTY atau Telnet SSH, yaitu untuk mengamankan akses ke perangkat. Lalu ada juga menyimpan konfigurasi dengan perintah write memory atau copy running config startup config. Lalu ada cek konfigurasi IP address, yaitu cek status interface, cek konfigurasi aktif, atau cek password tersandi. Nah, cek status interface ini menggunakan perintah show IP interface. Nah, yang kedua ini cek konfigurasi aktif dengan perintah show running config. Dengan yang ketiga cek password atau tersandi atau perintahnya show startup config. Seperti itu. Langsung di sini ada konfigurasi IP address. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi pada router, switch dan switch layer 3 ini, kita langsung bisa mengkonfigurasi IP address. Nah, jika sudah, ini adalah sebuah teori-teori dari basic configuration dan lalu kita akan mengimplementasikan langsung di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan menggunakan satu perangkat router dan switch.
kita hubungkan. Nah, sudah seperti ini. Kita mau mengkonfigurasi pada router. Klik router, mode CLI. Nah, di sini kalian ketik no, enter 2 kali sampai ketemu router seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke exec mode. Untuk ke mode selanjutnya kita menggunakan perintah enable. Sebenarnya ini bisa disingkat 2 huruf atau 3 huruf saja, teman-teman. Sini kita enter. Lalu kita mau ke global konfigurasi, yaitu dengan perintah konfigurasi terminal. Enter. Nah, sudah seperti ini. Kita akan mencoba mengganti nama perangkatnya dengan perintah hostname. Hostname. Misalkan, enter. Nah, ini akan terganti secara otomatis ya, sesuai dengan yang kita ketik tadi. Selanjutnya saya akan memasukkan password dengan perintah enable secret. Enable secret 8888. Misalkan kita enter. Nah, di sini untuk memasukkan IP address pada router ini tidak langsung nyala ya, teman-teman. Jadi untuk menyalakannya harus menggunakan perintah interface. fa 0/0. Kita enter. Nah, sudah seperti ini. Ini sudah masuk ke subkonfigurasi yang tadi, yaitu konfigurasi interface. Di sini kalian jangan lupa untuk menyalakannya dengan perintah no shutdown. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini sudah bisa diberi IP address ya, teman-teman. Nah, itu adalah konfigurasi pada router. Kita close. Bagaimana pada switch layer 3? Di sini saya akan menggunakan satu perangkat. Nah, kita klik. Itu multi layer switch. Kita mode CLI, kita tunggu. Nah, di sini sama saja ya caranya dengan konfigurasi router tadi. No. Oke. Misalkan, nah, kita interface fa 0/1, enter. Lalu kita mau di sini jangan lupa pakai perintah untuk menyalakannya, yaitu no shutdown. Nah, di sini sama saja caranya dengan konfigurasi router dan multi-layer switch ini atau switch layer 3 ini. Nah, yang membedakan adalah ketika kita mempunyai VLAN. Dengan perintahnya, saya exit dulu. Nah, dengan perintah interface VLAN 10 misalkan. Nah, sesuai dengan yang kalian gunakan, lalu enter. Jika seperti ini, kalian bisa memberi IP. Nah, itu switch layer 3. Lalu di router itu beda lagi ya, teman-teman. Kita close dulu. Sebelum ke router, kita masuk ke switch dulu untuk mengkonfigurasi switch. CLI, enter, enable, enter. Nah, lalu kalian ketik VLAN 10. Enter. Nah, sudah seperti ini. Kita close saja ya, teman-teman. Kita langsung ke router. Nah, di router ini kita enter dulu. Kita exit dulu. Lalu kalian ketik interface fa
0/0 ya, yang seperti awal tadi. Lalu VLAN tadi berapa? VLAN 10. Kita ketik dulu VLAN 10. Lalu enter. Nah, di sini kalian bisa langsung mengisi IP address-nya. Nah, di sini adalah konfigurasi pada router dan switch layer 3. Nah, di sini kalian bisa langsung mengisi IP address-nya. Begitu cara mengimplementasi router, switch dan switch layer 3. Seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang teori-teori basic configuration dan implementasinya. Ya, cukup sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan. Mohon dimaklumi. Mohon maaf dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video selanjutnya, teman-teman.